Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ayu Septianingsih, NPM 1911090303, Fisika 3C, Termodinamika. Penurunan rumus teori energi kinetik gas ideal. Teori kinetik gas. Teori kinetik gas menjelaskan mengenai sifat-sifat gas ideal secara teoritis. Berdasarkan teori kinetik gas, gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak konstan. Molekul gas bergerak dengan kecepatan tinggi dan saling bertubrukan dengan molekul lainnya, dan juga dengan dinding secara terus-menerus. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tubrukan molekul-molekul, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Berdasarkan energi kinetik, suatu molekul dapat dengan persamaan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu sama lain. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak dengan secara acak. Adapun sifat-sifat ideal adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, partikelnya berjumlah banyak. Kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Ketiga, jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Keempat, tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Kelima, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. 6. Partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. 7. Berlaku hukum Newton tentang gerak. Dan terakhir, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Persamaan umum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan gas ideal, satuannya PA, V adalah volume gas ideal, M⁻3, N adalah jumlah mol partikel, mol, R adalah ketetapan gas ideal dengan nilai R untuk semua gas adalah sama, dan T adalah suhu gas ideal. Energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Energi kinetik gas ideal dirumuskan yaitu EK rata-rata sama dengan 3/2 kT sama dengan 3/2 NKT sama dengan 3/2 nRT. Selanjutnya, penurunan rumus energi kinetik gas ideal. Jadi di sini saya gambarkan sebuah ruangan berbentuk kubus yang kita misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Kemudian panjang sisinya sebesar L. Nah, panjangnya sebesar L. Kemudian dalam ruangan ini terdapat partikel-partikel gas yang bergerak secara acak dengan kecepatan yang sama. Nah, jadi kita misalkan di sini terdapat partikel gas dengan massa M bergerak dengan kecepatan min V. Kenapa min V? Karena arahnya ke kiri. Kemudian dia menabrak dinding yang ini, lalu berbalik arah dengan kecepatan V. Nah, jadi untuk menurunkan persamaan ini kita pakai untuk satu partikel gas dulu dan untuk satu sumbu. Maka kita pakai sumbu X, yaitu impuls sama dengan momentum. Nah, sebelum itu kita ingat dulu hubungan impuls dan momentum, bahwa impuls itu perubahan dari momentum. Jadi, impuls kan rumusnya F kali delta T sama dengan mv dalam kurung V2X min V1X. Kenapa V2X min V1X? Karena di sini ada dua partikel. Nah,
Jadi F kali delta T sama dengan, nah ini kan sama nih, jadi 2mv. Nah ini kita sebut dengan persamaan 1. Kemudian partikel gas bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, berarti partikel tersebut mengalami gerak lurus beraturan, yaitu GLB. Nah, dalam gerak lurus beraturan untuk mencari S itu yaitu F kali delta T. Nah, di mana S ini yaitu jarak yang ditempuh. Jadi, jarak yang ditempuh di sini yaitu 2L, 2 partikel, sama dengan V kali delta T. Jadi, delta T sama dengan 2L per V. Nah, di sini kita sebut persamaan 2. Kemudian, kita substitusikan persamaan 1 dan 2. Di mana persamaan 1 yaitu F kali delta T sama dengan 2mv, dan kita masukkan saja F dikali delta T-nya kita sudah dapat tadi 2L per V. 2L per V sama dengan 2M kali V. Nah, jadi di sini kita coret 2-nya habis. Jadi F kali L sama dengan M kali V kuadrat. Nah, ini kita sebut persamaan 3. Kemudian, hubungan gaya terhadap tekanan, yaitu P sama dengan F per A, di mana P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu luas penampang. Jadi, F sama dengan P kali A. Nah, ini kita sebut persamaan 4. Selanjutnya, substitusikan persamaan 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 yaitu F kali L sama dengan M kali V kuadrat, di mana F-nya ini kita punya P kali A. P kali A, L sama dengan M kali V kuadrat. Nah, ingat bahwa luas alas dikalikan tinggi AL, nah itu sama dengan volume. Jadi P kali F sama dengan M kali V kuadrat. Nah, ini kita sebut persamaan 5. Di mana P itu sama dengan tekanan, F itu sama dengan volume, dan M itu massa, V itu kecepatan. Selanjutnya, terhadap sumbu X, Y, dan Z. Nah, ingat di mana tadi partikel-partikel bergerak secara acak ke sumbu X, Y, dan Z dengan kecepatan yang sama. Nah, jadi Vx sama dengan Vy sama dengan Vz sama dengan itu V. Lalu, kalau kita cari V rata-rata yaitu akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat ditambahkan dengan Vz kuadrat. Nah, maka kalau kita masukkan nanti ini jadi akar 3 V kuadrat. Dimana ini kan V. Jadi kan 3 tuh, 3 V kuadrat. Nah, dimana V kuadrat sama dengan 1/3 V
V rata-rata di pangkat 2. Nah, ini kita sebut persamaan 6. Lalu, kita substitusikan persamaan 5 dan 6, yaitu P kali V sama dengan M1/3 V rata-rata kuadrat. Nah, atau P sama dengan 1/3 M V rata-rata kuadrat per V. Nah, di mana P ini untuk satu partikel gas. Nah, lalu bagaimana jika terhadap N jumlah partikel gas atau jumlah partikelnya lebih dari 1? Nah, jadi tinggal kita kalikan saja. P sama dengan 1/3 N MV rata-rata pangkat 2 per volume. Nah, jadi ini rumus untuk mencari tekanan partikel gas. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan tekanan dengan energi kinetik? Energi kinetik rata-rata, ini rata-rata, sama dengan 1/2 MV rata-rata dipangkatkan dengan 2. Lalu kalau kita cari dari sini, M V rata-rata di pangkat 2 sama dengan 2 E K energi kinetik rata-rata. Nah, lalu dari sini kita substitusi dari persamaan yang ini. Nah, jadi kita peroleh substitusinya Pi sama dengan 1/3 N 2 E K rata-rata per volume. Atau bisa kita tuliskan Pi sama dengan 2/3 N E K rata-rata per V. Nah, ini itu rumus tekanan dengan energi kinetik, di mana yaitu P itu tekanan dengan satuan PA atau Pascal atau N per M kuadrat atau ATM. Nah, V itu volume, satuannya M pangkat 3, lalu kalau N tadi itu jumlah partikel. Nah, selanjutnya hubungan Eka dengan suhu mutlak T, di mana persamaan gas ideal yaitu P dikali V sama dengan NKT. Nah, kemudian substitusikan persamaan 8 dengan persamaan gas ideal, di mana persamaan 8 yaitu yang tadi, ya ini persamaan 8, 3/2 N kali EK per V kali V sama dengan NKT. Nah, di sini N-nya kita coret dan V-nya sama kita coret juga. Jadi EK rata-rata sama dengan 3/2 KT. Nah, ini untuk satu partikel. Nah, kemudian hubungan EK dengan suhu itu sebanding, di mana jika suhunya tinggi maka EK-nya juga besar. Nah, sedangkan jika terhadap N itu jumlah partikel lebih dari 1, yaitu EK sama dengan 3/2 NKT. Nah, di sini kita bisa ubah NK sama dengan EK sama dengan 3/2 nRT, di mana R yaitu ketetapan gas ideal dan K yaitu ketetapan Boltzmann. Nah, ini dia penurunan rumus energi kinetik yang sudah dibahas tadi. Kecepatan efektif dari gas atau RMS.
Jadi untuk menentukan ini kita hubungkan saja antara EK dengan suhu, yaitu hubungan persamaan yang sebelumnya kita bahas. Nah, maka yang pertama itu EK sama dengan 1/2 mv kuadrat atau sama dengan 3/2 nRT. Di sini duanya kita coret, jadi V RMS sama dengan akar 3 nRT per M. Nah, di sini N sama dengan gram per mR. Nah, gram ini sama saja dengan M. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan N-nya itu kita ganti di sini. Jadi V RMS sama dengan akar 3 M per mR kali RT per M. Kan tadi sudah kita masukkan, GR ini sama saja M. Nah, jadi N-nya itu kita ganti jadi M per mR. Nah, di sini bisa kita coret M-nya. Nah, jadi V RMS sama dengan akar 3 RT per mR. Kemudian nomor 3 yaitu kita pakai persamaan yang tadi kita bahas sebelumnya. Kemudian yang nomor 3 yaitu pakai PV sama dengan NKT sama dengan nRT yang sebelumnya kita bahas, yaitu kalau dimasukin jadi V RMS sama dengan akar 3 PV per M, dimana PV kita ganti RT-nya. Nah, kemudian nomor 4, kalau kita pakai rho atau massa jenis, yaitu sama dengan M per V menjadi M sama dengan rho kali V, dimana kalau kita ganti menjadi RMS, V RMS sama dengan akar 3 PV per rho kali V. Nah, ini bisa kita coret V-nya. Jadi 3P per rho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.